Ibu Bapa, saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-11. Dan Injil yang kita kutip hari ini dari Injil Markus pasal 4 ayat 26 sampai dengan 34. Tuhan selalu bersama umatnya. Ibu Bapa, saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah orang sebangsa dari dataran pertanian yang kaya di Galilea, tempat gandum dan pohon buah-buahan berlimpah. Wajar jika dia menggunakan gambaran seperti itu untuk kerajaan Tuhan yang dia proklamasikan. Bacaan Injil hari ini memberikan kita dua dari banyak gambaran dalam perumpamaan dalam Injil Markus. Apa yang Yesus ingin ajarkan melalui gambaran-gambaran ini? Gambar dapat membawa banyak lapisan makna. Pertama, benih yang tumbuh secara diam-diam. Mungkin yang Yesus maksudkan adalah bahwa tujuan Allah dapat tercapai meskipun upaya kita lemah dan gagal. Barangkali ini juga merupakan peringatan bahwa setelah sekian lama menunggu waktu untuk mengambil keputusan, tibalah masa panen yang sejalan dengan misi Yesus sendiri. Kemudian gambaran benih sesawi. Apakah ini jawaban kepada murid yang putus asa? Atau mungkin kepada para penentang Yesus yang kritis? Bahwa kelompok kecilnya yang terdiri dari para petani, nelayan, dan pemungut cukai yang tidak terpandang akan tumbuh menjadi pohon besar milik Tuhan. Mungkin ini merupakan petunjuk pertama bahwa misi Yesus adalah untuk semua bangsa, bukan hanya sekelompok Israel. Semua bangsa akan datang bersarang dan mencari rumah di dahan-dahannya. Bagaimanapun juga, kedua gambaran tersebut menunjukkan bahwa Tuhanlah yang memegang kendali dan mempunyai rencana besar yang akan tergenapi meskipun kita memiliki kekurangan. Ibu bapa, saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi, Yesus terutama digambarkan sebagai pewarta kabar gembira bahwa Allah dengan nyata sekali menyapa manusia. Pewartaannya berkisar pada pengalaman ini. Allah yang bersabda, dan sabda itu mengasihi manusia. Dan sabdanya itu bagaikan biji yang berkembang. Tak terasa, tetapi nyata ada perkembangannya, asal orang itu sendiri tidak menjadi penghalang perkembangan tersebut. Dalam perumpamaan tentang biji yang berkembang sendiri, ditekankan oleh penginjil bahwa sabda kasih Allah yang menyapa itu memang memiliki kekuatan sendiri, sehingga manusia tinggal menerima. Manusia hendaknya menyerahkan diri pada karunia itu. Dan penyerahan diri yang utuh akhirnya akan memberikan kesempatan pada biji sabda itu mengembang dan bernilai bagi hidupnya sendiri. Misteri hidup rohani seperti dilukiskan dalam perumpamaan ini memang sungguh nyata. Hanya orang yang berani membiarkan biji sabda Allah mengembang dalam dirinya, maka ia juga mendapatkan kegembiraan yang tak terkira. Saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan, sedangkan dalam perumpamaan Markus pasal 4 ayat 30 sampai 32, tekanan pada hasil yang berkembang menjadi besar. Mungkin penginjil hendak mengingatkan gereja dan umat beriman bahwa bukan kebesaran yang harus mereka usahakan, melainkan pertumbuhan. Yang membesarkan itu Allah sendiri. Memang setelah menjadi besar,
harus bisa menjadi tempat berteduh dan pengayoman. Sabda Allah yang berhasil tidak pernah berhasil hanya untuk kepentingan perseorangan belaka, melainkan untuk kepentingan hidup bersama. Pesan ini yang hendak disampaikan penginjil kepada jemaat Kristiani menjadi jelas. Jangan takabur akan kebesaran, melainkan biarkanlah sabda Allah itu sendiri berkembang dan menjadi pengayoman bagi banyak orang lain. Bukankah demikian? Ini tugas gereja sekarang. Saudari dan saudara, ini juga tugas kita sebagai orang Kristiani. Amin.